Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi kita sekalian. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita, Persekutuan Doa Christian Disciple Community, Yayasan Pondok Kasih. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan sudah mempersekutukan kita pada kesempatan sore hari ini. Biarlah dengan kesempatan ini kita mau maksimalkan untuk kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kembali Tuhan mempercaya saya untuk bisa melayani sebagai MC, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, karena memang ada sedikit gangguan, batuk sedikit, tapi saya percaya Tuhan menyertai sepanjang ibadah ini, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan Tuhan untuk bisa beribadah dengan segala penuh. Puji nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi terlebih dulu mari kita akan menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Dipersilakan Kak Risma. Ya, baik. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita setelah doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada pada surga, kami datang padamu mengucap syukur dan makasih untuk kasih yang kau beri pada kami Tuhan. Tuhan sore hari ini sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu, kami datang kepadamu hendak melakukan ibadah Bapa, ibadah yang mana kami semua boleh bersama-sama memberikan menyampaikan rasa syukur kami atas apa yang telah kau berikan pada kami di hari ini. Mungkin cuaca yang kurang mendukung atau kejadian apapun Bapak di hari ini, yang percaya semua itu dalam maksud dan rencana-Mu Bapak. Satunya Bapak kami hendak melaksanakan ibadah ucapan syukur kami, dan yang Kau mau memberkati dari setiap hati-hati kami untuk bisa memuji nama-Mu serta menyembah Engkau dalam kebenaran, dan kami juga menerima firman yang adalah firman kebenaran hidup sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semuanya di ruangan ini Bapak, di seluruh lagi bisa memuliakan nama-Mu sebagai dengan melalui ibadah ini Bapak. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan berdoa untuk media streaming atau apapun jaringan yang digunakan oleh kami, terutama dari Hawasai itu Pak, stay DJ terhadap Jonathan juga, itu boleh senantiasa terus kuat, bahkan boleh senantiasa terus tidak terjadi gangguan sinyal phone di malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengawali serta kami mau mendengarkan sampai akhirnya, bahkan kami mau mengikuti kehendak dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Kak Risma yang sudah berdoa untuk kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kali ini yang akan dipandu oleh saudara kita Roni. Saya persilakan Roni untuk memuji Tuhan. Baik, terima kasih Kak Stevi. Saya akan memandu. Siap. Saya akan memandu ibadah kita ini dengan pembukaan pujian bagaikan bejana ataupun siap dibentuk. Oke, kita satukan hati kita bernyanyi kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Lagu selanjutnya, marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab Allah itu dahsyat bagi kita, Dia mampu dan mau bersatu kepada kita dan menyelamatkan kita, nama Yesus di mana-mana. Oke, buat teman-teman yang tahu, ikutin ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicitrakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Roni. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, bagaimana kita ingin menjadi sama seperti Yesus. Tujuannya adalah untuk memberitakan kebesarannya dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Puji nama Tuhan yang ditinggikan. Kita akan memasuki sesi kesaksian. Kali ini saya persilakan, waktunya bebas, kita akan mendengarkan 1 atau 2 kesaksian. Mungkin kesempatannya bisa dimanfaatkan, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini, ataupun baru kemarin, ataupun yang baru fresh, dan kita alami beberapa saat yang lalu. Silakan, jangan pernah malu-malu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Baik, ya, Kak Stevi, saya dulu ya. Silakan. Ya, yang pertama sekali saya mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih sebanyak-banyak kepada Tuhan ya, atas segala kemampuan pertolongan Tuhan itu kepada saya dalam dunia perkuliahan ini. Tuhan memang benar-benar hadir kepada saya
dan mau membimbing saya dan memberikan teman-teman orang-orang yang baik untuk dapat membantu saya dalam menyelesaikan segala aktivitas, baik pun tugas dan lain sebagainya itu dalam perkuliahan ini. Baik, yang pertama sekali di semester 1 itu kan masih masa online gitu ya. Masa online, baik itu tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu masih berbasis online. Jadi ya puji Tuhan saya mendapatkan nilai IPK dengan 3,79, puji Tuhan, saya ucapkan dengan Tuhan. Tetapi dikala di semester 2 ini, di pertengahan semester, tepatnya itu setelah ujian tengah semester, itu menjelang ujian akhir semester itu saya memang benar-benar tahu dosis ataupun kesanggupan saya ataupun kecerdasan saya itu diuji di sini. Karena saya itu kan alumni 2015 ya waktu SMA, dan sampai sekarang udah lama tuh nggak belajar kan gitu, jadi agak sedikit monoton. Tetapi dalam kondisi saya seperti ini, saya diberikan sebuah tantangan yang sangat luar biasa dalam dunia teknologi, baik masyarakat baru yang baru saja join dan bergabung di Jakarta ini, di Tangerang ini, dengan lingkungan yang baru dan sifat karakter teman-teman yang baru dalam dunia perkuliahan. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan suatu ketekunan diri, saya bisa dapat untuk menyesuaikan diri, beradaptasi itu dengan teman-teman itu secara cepat karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu memudahkan, Tuhan selalu memperlancarkan, dan Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia ya, yang punya iman yang kuat kepada Tuhan, sebab Dialah jalan satu-satunya, sumber keselamatan, sumber pertolongan, dan sumber segala jawaban yang kita perlu di dunia ini. Jadi di 2 minggu sebelum saya melaksanakan ujian akhir semester itu, saya banyak tugas yang harus saya kerjakan, baik itu membuat sebuah artikel, baik membuat sebuah video yang harus saya selesaikan untuk salah satu tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya, dalam materinya itu dengan mata kuliah tersebut yang diberikan para dosen. Itu memang benar-benar saya memang tidak sanggup untuk membuat itu. Jujur, karena kita tunanetra ini kan masih belum terjangkau sampai ke situ ya, belum sangat fasilitasnya, fitur-fiturnya belum sampai ke situ dengan sangat eratnya. Tetapi dengan keingin tahu saya ataupun dengan kepercayaan saya itu, saya harus bisa dan saya harus bisa menyelesaikan tugas ini, saya harus lulus di semester ini dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Jadi Tuhan kasih satu jalan yang terbaik tuh lewat teman satu kelas saya, walaupun dia muslim ya, tapi dia selalu bilang, "Bang, sebelum kamu menyelesaikan ini, kamu berdoa saja." Begitu, minta tolong sama Tuhan. Saya itu terkejut dong gitu kan, seorang muslim mengatakan seperti itu, dan dia menjamah tangan saya dan dia ikut berdoa gitu. Karena tugas yang saya kerjakan ini cukup agak-agak rumit ya, rumitnya dalam arti ya, sedangkan mereka aja pada susah ngerjain, apalagi saya yang mata tertutup ini untuk mencari informasi, mengakses itu, entah segala macam, dan untuk mengupload itu harus butuh perjuangan gitu ya. Nah, jadi ketika saya berdoa dengan teman saya ini, dengan saudara saya ini, orang muslim ini, dia itu aku yang nggak nyangkanya itu, dia mengucapkan kata haleluya dan amin gitu loh. Seorang muslim yang mengatakan haleluya dan amin.
gitu. Dan ketika saya bilang Tuhan Yesus bantu saya, dia katakan haleluya, Tuhan Tuhan bantu kami. Begitu. Jadi saya terkejut dan saya berbicara dalam hati, ya Tuhan, jikalau ini juga memang jalan terbaik, buatlah aku dan dia ini dapat menyelesaikan tugas kami ini dalam ujian akhir semester ini, dan biarkanlah kami mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di semester ini. Dan ketika itu seminggu berjalan, dan satu persatu tugas itu dapat saya selesaikan dengan segala kemampuan yang saya punya, begitu. Baik bahasa Inggris, baik itu jurnalistik yang harus terjun ke lapangan untuk mencari ataupun meliput suasana keadaan kondisi sekitar dengan permasalahan yang ada. Itu seorang tunanetra, kita aja berjalan aja tidak leluasa ya. Tapi Tuhan itu mampukan, Tuhan itu menjaga dan mengiring-iring kita, melindungi kita. Buktinya saya setelah itu seminggu itu berjalan dengan baik, tugas reportasi saya itu selesai, dan saya tugas keterampilan humas itu saya selesai, dan mengupload tugas untuk menjabarkan sebuah sastra populer itu juga selesai, dan bahasa Arab saya menghafal bahasa Latin mereka itu, puji Tuhan juga sudah selesai. Dan ketika itu bahasa Indonesia untuk mencari sebuah surat dinas ataupun surat perusahaan yang resmi, surat resmi, itu juga sudah selesai. Dan ketika saya sudah menjelang ujian akhir semester, itu di situ saya mendapatkan tantangan baru, karena di mana saya itu harus bisa mengikuti, beradaptasi dengan mereka, karena mereka tulis tangan kan cepat, kalau ngetik juga cepat, cuman cara mengirimnya kan agak lama gitu, karena bersuara juga kan. Tetapi saya punya cara untuk itu biar selesai. Dan puji Tuhan ketika semua sudah selesai di tanggal 11 Juli 11 Juni 11 Juli 2022 saya sudah menyelesaikan ujian akhir semester 2, dan di tanggal 14 Juli 2022 nilai sudah pada keluar semua, dan saya kasih kuesioner kepada dosen masing-masing. Dan puji Tuhan di semester 2 ini dengan saya ujian ini dengan tatap muka, Tuhan masih mampukan saya untuk dapat menyelesaikan itu dengan apa yang bisa saya kerjakan gitu. Pengetahuan yang masih saya punya, saya tuangkan kepada itu yang selama ini saya belajar dalam semester 2 ini. Dan puji Tuhan di semester 2 ini saya mendapatkan 8 kualitas A, dan nilai rata-rata saya 8,7, dan saya mendapatkan IP 3,69 walaupun turnya sedikit, tapi saya bangga, dan Tuhan itu masih mampukan saya, begitu. Karena bila kita perlu kepada Tuhan, baiknya kita meminta dan meminta petunjuk. Bukan cuma hanya berdoa, tapi kita usaha harus ada. Kita selalu giat belajar agar prestasi kita, cita-cita kita itu terwujud dan diberikan Tuhan kelancaran itu. Terima kasih Bang Stevi, dan saya juga bersyukur buat teman-teman yang kemarin like dan subscribe video saya itu, saya mendapatkan nilai 90. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Wow, puji Tuhan. Tuhan begitu menyertai ya dalam studinya Roni. Iya. Nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Dan Roni pun juga bisa menjadi berkat ya, untuk bisa membawa nama Tuhan bagi teman-temannya. Dan saya itu nggak nyangka loh Bang, ternyata saya bisa mendapatkan 10 besar dari 35 mahasiswa. Wow, puji Tuhan. Ya, saya ranking 8. Ya, satu kesaktian yang sangat memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, siap. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Kak Stevi. Silakan teman-teman, masih saya berikan kesempatan mungkin satu orang lagi. Saya. Menyaksikan, oke, Putri. Dipersilakan Putri.
Saya mau sedikit kesaksian. Selama saya dirumahkan, awalnya kan saya kerja di Yayasan Bunga Bali. Lalu saya dirumahkan. Nah, selama saya dirumahkan, kan saya coba-coba kegiatan online, ya dari dropshipper, dari penulis, gitu tuh. Nah, akhirnya kan saya bergabung lagi sama Headline, Radio Headline. Saya sering dengerin khotbah-khotbah di Radio Headline gitu. Bahkan kan suatu hari penyiar Radio Headline itu datang ke rumah dan menawarkan saya untuk bergabung saja di WA Group Headline Tangerang. Lalu saya bergabung di WA Group Headline Tangerang. Saya kan bergabung di Headline Tangerang, lalu tanggal 13 yang lalu ini kan ulang tahun Bapak Pendeta Education, pendeta yang melayani di radio tersebut. Nah, kebetulan saya akhirnya mengirimkan sebuah puisi menghadiahkan sebuah puisi kepada Pak Pendeta tersebut. Nah, setelah saya menghadiahkan puisi ke Pak Pendeta tersebut, keesokan harinya ada seorang pendengar Radio Headline, dia order 2 buku saya. Satu buku saya yang udah terbit, yang satu udah terbit tapi kekurangan dana untuk cetak. Itu juga di order, tapi tak giniin ibu tuh. Bu, mohon maaf kalau buku yang ini memang nomor ISBN sudah keluar, tapi saya masih narik 10 pembeli. Kalau dapat 10 pembeli baru bisa dicetak. Kalau cuma dapat 1 pembeli nggak bisa dicetak dulu. Mau nunggu? Mau? Oh ya udah, kalau mau nunggu beli saja buku saya yang ini. Syukur puji Tuhan dia mau beli buku saya itu, gitu sih. Saya mengucap syukur sama Tuhan karena ya rencana awal saya sih cuma ingin membeli hadiah kepada Pak Pendeta itu melalui talenta yang saya bisa, tapi ujung-ujungnya saya malah bisa menggait pembeli untuk beli buku saya. Ya, itu ada Kak Cepi. Puji Tuhan, ya itulah dari dampak daripada memberi ya Putri. Jadi ketika Putri memberi, Putri mendapatkan balasan yang serupa. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan Putri dan juga Roni ya, yang memberkati kalian. Mungkin saya memberikan kesempatan pada Bro David atau Bu Yayu untuk memberikan tanggapan dan arahan, karena Mama Ana tampaknya belum bisa hadir, mungkin karena kesibukannya. Dipersilakan Bro David atau Bu Yayu mungkin sedikit memberikan tanggapan sekaligus arahan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, ini saya sambil jalan karena juga putus. Ya, tampaknya sinyalnya kurang baik Bro David. Apakah sudah bagus? Nah, ini lebih sudah bagus. Dimatikan videonya. Oke. Ya, saya matikan videonya aja ya daripada putus-putus. Ya, saya senang sekali dengar kesaksiannya dari Saudara Roni juga Putri ya. Saya dengar dari kesaksian ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, yang percaya, berserah kepada Tuhan, tapi juga kita berusaha ya. Nggak cuman mau berdiam, tetapi kita mau bergerak melangkah dengan iman. Tuhan bisa membukakan jalan bagi kita. Seperti kayak Putri, dapat berkat Tuhan yang luar biasa, nggak pantang menyerah. Saya melihat pribadinya Putri ini terus semangat, terus berusaha, tidak putus asa.
tapi akhirnya kita bisa melihat ya Putri mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya percaya ini adalah satu langkah kecil nanti yang akan membawa Putri lebih lagi sukses gitu ya di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian juga Brother Roni, kalau saya tadi mendengar kesaksiannya, wah itu keren banget itu ya, dapat, maaf tadi saya kurang jelas, IP-nya berapa tadi Bro Roni? 3,6. 3,6, wow keren banget kan. Di perkuliahannya bisa mendapatkan IP 3,6. Itu satu hal prestasi yang sangat luar biasa ya. Walaupun kondisi Brother Roni ini terbatas, tetapi dia terus semangat. Intinya malam ini teman-teman dari kesaksian ini, kita harus semangat. Saya juga dengar tadi pujiannya Brother Roni ini ya. Saya berpikir gini, wah ini suaranya bagus ini. Kalau ada kesempatan lain ini Bro Stevi bisa mencari orang yang bisa bikin rekaman nanti dengan teman-teman difabel. Siap. Kita bisa minta Brother Roni untuk menyanyi, dan saya percaya ada satu langkah-langkah yang membuat teman-teman difabel ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Itu aja sih Bro Stevi menurut saya. Baik, Terima kasih buat yang memberkati. Terima kasih Bro David dan Bu Yayu. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Iya. Terima kasih Bro Stevi. Ini Ya, langsung Bu Yayu. doa saja. Belum nanti. Oh, belum. Belum, Bu. Setelah firman. Oke, iya. Oke, terima kasih Bu Yayu. Terima kasih. Kita akan segera Kita akan ke Brother Stevi lagi ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya, Saudara Edwin, dipersilakan. Shalom, terima kasih. Suara saya kedengaran jelas? Mantap. Jelas. Tuhan. Makasih Stevi kesempatannya. Mari sedang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita berdoa. Shalom, selamat malam ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus. Ampuni dosa saya Dini Wantoro dan seluruh peserta ibadah CDC pada malam hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan syukur atas Tuhan Yesus berikan kesempatan pada kami. Tuhan, saya sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan, membawakan renungan. Berilah saya Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus bantu, jauhkanlah dari hal yang tidak baik. Mengingat Tuhan Yesus tahu maksud dari hati saya adalah memuliakan nama Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Baik, pada malam hari ini tema ibadah yang akan saya bawakan berjudul Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ayatnya cuma satu aja sih. Ayat yang terkenal ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Oke, untuk pertama ini aku mau kasih ilustrasi dulu. Ilustrasi yang khotbah ini pernah aku dengar gitu, tapi sangat masuk di hatiku sampai sekarang aku nggak akan lupa. Soalnya khotbah ini sangat menguatkan aku. Aku bisa berdamai sama diriku sendiri setelah aku dengar khotbah ini. Jadi ada ilustrasi itu dulu zaman Tuhan Yesus mau lahir ya, kira-kira mungkin 10 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir lah. Itu ada sebuah kayu, pohon di Israel. Waktu itu masih belum waktunya untuk dipotong, cuman waktu dia istilahnya ngobrol sama teman-teman pohon yang lain, mereka saling diskusi, pingin jadi apa besarnya. Kalau misalnya dipotong, pinginnya dipotong apa? Ada yang pingin jadi mebel, kayu, mebel, furniture ya, kursi, meja, tempat tidur seperti itu ya. Ada satu pohon ya,
Waktu ditanya itu dia cita-citanya sangat keren. Dia jawab, aku pingin ada di istana, aku pingin jadi peti kayu tempat perhiasan. Wah, teman-temannya pada, wah, kok keren banget cita-citamu tuh. Ya iya dong, harus. Aku pingin jadi hasil yang dipandang orang itu kelihatan keren. Oke ya wis, kita lihat aja nanti. Kita nanti dipotong apa. Singkat kata, sudah masuk usia siap panen, dipotonglah dia. Ternyata di tangan sebuah tukang kayu, dia dipotong jadi palungan, tempat makan domba. Suatu end product, suatu hasil akhir yang sangat beda dari cita-citanya ya kan. Dan ditaruh, ya kita semua tahu lah, palungan kan ditaruh di tempat kumuh ya kan. Baunya ya seperti kita semua tahu lah kandang seperti apa. Dia sempat ngedumel, wah sempat marah lah istilahnya, kecewa dengan hidupnya dia, dengan keadaannya dia. Kok bisa kayak gini ya, malu aku nggak terima dijadiin seperti ini. Tapi tetap nggak ada apa-apa, ya udah sudah dia sudah dijadiin palungan tepat itu, ya nggak usah apa-apa, dia aja terima aja lah, dia damai, ya udah nggak apa-apa lah, aku terima keadaan ini. Hingga suatu saat, suatu malam ada suami istri datang melahirkan sebuah bayi dan ditaruh di dia. Dan bayi itu kita semua tahu lah, itu bayi Tuhan Yesus. Oh, dari situ dia langsung seneng, wah bangga, wah lebih baik aku jadi ini aja daripada aku jadi ada di istana. Ini mulia ini, aku ini dipakai Tuhan. Dari situ aku merasa apapun keadaan kita, kondisi kita, asalkan kita percaya pada Tuhan, Tuhan nggak akan diam dengan skenario hidup kita. Tuhan itu adalah seorang sutradara yang hebat. Dulu pun aku juga pernah punya cita-cita ingin jadi pemain sepak bola ya. Ya bukannya sombong sih, waktu dulu aku SD SMP itu aku jago main sepak bola. Beberapa kali juara di sekolah pun aku juga juara SMP. Ya walaupun waktu itu minusku masih dikit ya. Sempat aku daftar di sekolah sepak bola itu, tapi karena SMA itu minusku tuh meningkat dengan drastis ya, aku nggak bisa jadi pemain sepak bola. Sempat kecewa juga sih, soalnya aku merasa dulu waktu jadi pemain sepak bola itu aku merasa gini, aku enak pemain sepak bola itu, soalnya apa? Aku suka dan dibayar. Bagi itu seperti apa ya? Ya surga, itu surga dunia, itu kita enjoy, dibayar, itu enak banget. Nggak ada tekanan, soalnya kita walaupun ada pressure dari apapun, kita enjoy, kita nikmati itu. Pressure itu bukan sesuatu yang memberatkan gitu loh, malah bikin kita itu tenang, fokus. Soalnya kita tahu bahwa kita harus jadi pemain baik, pemain sepak bola yang baik. Tapi semua itu buyar, ya udah. Aku terima kondisiku, bisa jadi seperti ini, jadi pegawai kantoran biasa aja. Ternyata nggak hanya sampai itu juga gitu loh. Di tahun 2012 itu ada pergumulan yang berat yang aku dulu pernah sampaikan itu. Saat aku mulai merintis karir, retina mataku tuh robek gitu, yang sebelah kanan tuh. Ya dari situ aku 2 kali operasi itu habis hampir sekitar 70 juta. Duit segitu zaman dulu 2012 itu gede banget gitu. Uang tabunganku terkuras banyak gitu. Dan
Dan aku masih ingat gitu. Ya kalau boleh aku nyampaikan lagi ya, saya ulang lagi itu. Mungkin ada yang belum dengar kesaksianku. Pada saat aku terpuruk itu, teman baikku itu bilang ke aku, kamu bisa tak punya istri yang matamu ciri kayak gini. Wah itu pukulan berat bagiku itu. Sempat juga aku ngedumel ke Tuhan gitu ya. Tuhan kenapa kok seperti ini Tuhan? Ada rasa kecewa itu ya. Aku sampaikan Tuhan, aku ini ya biasalah orang Farisi itu memang benar. Jadi aku nunjukin kebaikanku zaman dulu. Wah Tuhan, aku ini sering ke gereja, aku ini bla 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 bla. Yes. Persis yang disampaikan sama itu. Tapi nggak ada jawaban juga itu dari Tuhan. Nggak ada jawaban sama sekali. Kenapa aku bisa seperti ini? Ya aku kembali lagi ingat khotbah itu, yang untuk kayu itu. Tak imani bahwa aku punya masa depan. Soalnya aku percaya Allah Bapa itu sutradara terbaik dalam kehidupan manusia. Yang penting kita di jalannya ya. Enggak yang ambil jalan pintas, ambil kejahatan atau apa gitu. Ya udah, aku jalanin, aku merangkak lagi dari bawah. Ternyata dari situ pengalaman aku operasi mata itu bentuk mentalku ternyata. Aku ingat waktu itu aku sempat kena omongan teman itu, kamu punya masa depan tak? Ternyata puji Tuhan ya. Aku jalani hari demi hari itu berkat Tuhan itu datang gitu loh. Yang ganti uangku yang hilang itu dapat juga itu. Oh dari situ aku tambah yakin, oh jadi Tuhan itu mengizinkan suatu peristiwa terjadi kali itu untuk bentuk mentalku jadi lebih berani. Enggak kecil hati itu, enggak cilik hati nih orang Surabaya bilang, enggak hati ini enggak cilik. Jadi aku hadapi sekarang itu kayak misalnya istriku tempo hari itu masuk rumah sakit atau apa, besok bos ada deadline, aku hadapi dengan tenang gitu. Aku imani istriku pasti sembuh ya, puji Tuhan sembuh juga, ada operasi waktu itu, operasi kecil, lancar juga. Singkat kata, aku yakin kalau kita melibatkan Tuhan, segalanya akan baik-baik saja itu sih. Yang terakhir bahkan aku nggak nyangka ini aku juga boleh kesaksian. Kalau aku boleh kesaksian, kemarin itu hari Jumat itu aku baru saja dapat proyek di pabrik stainless steel di tempatku kerja itu, omsetnya itu cukup untuk 1 tahun. Lebih dari 100 miliar rupiah. Itu sangat membuatku sangat bersyukur gitu loh. Aku sampai dengar terima apa itu aku sampai nangis sampai apa ya, sampai tersungkur aku. Seperti rewind ke belakang itu. Apa semua ketakutanku, semua kepahitanku, semua kemarahanku, kekecewaanku itu seperti di rewind gitu, diingatin sama Tuhan. Oh aku kayak ingat waktu aku operasi gagal itu kayak apa rasanya, mataku sakit, nggak bisa tidur 1 bulan. 1 bulan nggak bisa tidur karena sakit. Jadi kayak zombie. Tapi puji Tuhan ya nggak sampai kena liver, nggak apa gitu. Jadi di kamar itu aku cuman kalau pulang kerja itu malam dari jam ya tidur malam sampai itu ya nggak tidur ya tidur ayam, dan itu selama 1 bulan tidur ayam, tidak pernah merasakan tidurnya. Bayangin itu kalau pencobaan hadir itu ya, kalau memang Tuhan izinkan ya, iblis itu enggak separuh-separuh. Jadi keadaanku waktu omongan teman gitu, setelah aku melewati bisa tidur itu masih lemah-lemahnya kan, dia ngomong gitu. Aku kan sudah masuk kerja itu kan di Mas Pion. Jadi kondisiku sudah lelah, aku dapat cuti kan, dapat cuti medical leave istilahnya. Dengan kondisi yang lemah, yang takut, apa ya, tawar hati itu. Wah temanku bilang gitu di kantor. Bisa tak kamu punya istri, ada tak cewek yang menerima kamu. Wih, itu seperti uppercut itu, telak banget itu.
Ya puji Tuhan. Dengan keadaan kemarin itu dibayar lunas sama Tuhan. Jadi memang benar Allah mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia, dan itu ya dan amin. Ya, aku ingin sampaikan sekali lagi sih, kita mungkin ingin sesuatu ya, tapi nggak sesuai. Ya kita terima aja lah, berdamai dengan diri sendiri. Sama seperti Tuhan itu untuk bejana ya. Ya pasti bekerja dan mujizat itu pasti ada. Itu aja sih sharingku. Aku juga kombinasi sama renungan. Masih Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita dilanjutkan penutup firman, bro. Langsung. Baik, mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat malam ya Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Allah kami Roh Kudus. Ampuni dosa saya di Nuwantoro dan seluruh peserta pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan Yesus percayakan kepada saya sampaikan dengan segala kerendahan hati Tuhan Yesus, beserta Roh Kudus untuk menjamah setiap jemaat yang mendengar Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman saya dapat menjadi penguat untuk setiap pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bro Edwin untuk sharing renungannya yang sangat memberkati kita, di mana kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita itu pasti akan mendatangkan kebaikan asal kita mau untuk berserah dalam kehendaknya, ke dalam otoritasnya. Waktu berikutnya kita akan sama-sama doa syafaat. Mungkin teman-teman yang mau menyampaikan doa syafaat bisa disampaikan, ada 5 pokok doa. Kali ini doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Sri Rahayu atau yang kita kenal dengan Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Silakan teman-teman mungkin bisa menyampaikan pokok doanya. Ya, buat Mbak Yayu, salam kenal dari saya Roni Haryanja. Saya titip doa, ucapan syukur ya atas prestasi di semester 2 ini. Tuhan memberikan jalan terbaik bagi saya. Apakah terdengar Bu Yayu? Ya, saya dengar. Minta untuk mengucap syukur ya untuk apa prestasinya. Ada lagi? Ada. Iya. Apa Putri? Iya, saya mohon doa saja untuk rencana saya yang akan membeli kejutan kepada Pak Pendeta yang saya buatkan puisi itu. Akan saya coba puisi yang saya hadiahkan ke beliau tak sesuai dari buku. Semoga rencana saya itu berhasil. Saya juga mohon dukungan doa untuk Ibu Gembala saya di sini, Ibu Gembala Sidang yang rindu memiliki rumah tahun ini. Untuk saya yang karya-karya tulisnya supaya semakin banyak yang laku, baik itu saya yang kerja di Open PO ataupun karya saya sendiri. Untuk mama saya juga yang perlu pekerjaan baru karena pekerjaannya di pasar sebagai penjaga warung dan juga kulit angkut tidak mencukupi. Makasih. Iya, oke. Ada lainnya? Mungkin ada yang lain? Sudah? Banyak, yuk doakan untuk kesehatan saya. Kemudian doakan juga tetap untuk penjualan rumah keluarga di Triwondo. Pak Stevi ya?
Ya, kemudian titipan doa juga dari Tante Giopli, juga penjualan rumah dan pembagian warisan. Kiranya boleh sesuai dengan apa yang sudah diwariskan oleh orang tua. Iya. Oke, sudah. Halo. Silakan teman-teman, apakah ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada, kita akan mulai doa syafaatnya. Dan nanti akan saya tutup dengan doa. Silakan, Yayu. Iya, kita mulai ya. Kita satukan hati untuk kita bersama berdoa.